Welcome back to Yansur Rahman Channel. Para peserta didik yang berbahagia dimanapun berada, utamanya yang belajar IPA kelas 9 SMP tentang sistem reproduksi. Kita pada 4 video sebelumnya sudah belajar tentang sistem reproduksi pada laki-laki, sistem reproduksi pada perempuan, dan sekarang kita akan padukan dalam proses yang namanya proses fertilisasi. Secara teoritis, secara definisi, fertilisasi adalah proses peleburan sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Dan kita karena topiknya reproduksi pada manusia, maka itu terjadi pada manusia. Di manakah proses itu terjadi? Silakan simak sampai akhir, jangan di skip-skip ya. Karena sayang sekali ada informasi-informasi menarik yang mungkin nanti terlewat. Oke, kita lanjut di proses fertilisasi. Jadi proses fertilisasi itu adalah bertemunya sel sperma dengan sel ovum. Ya, di mana kondisi waktu bertemu itu sel sperma ini jumlahnya lebih banyak daripada sel ovum. Sel ovum yang hanya satu bisa jadi dikeruputi oleh ratusan atau ribuan dari sel sperma. Tapi tergantung kondisi masing-masing orang, ya. Masing-masing manusia punya kondisi berbeda. Nah, pada percontohan di buku ini bisa dilihat di sini adalah banyak sel sperma yang mendekati ovum. Ovum ini posisinya adalah oosit ya, oosit yang dikelilingi oleh corona radiata yang berasal dari sel granulosum. Terdapat zona antara oosit dengan sel corona radiata, namanya zona pellucida. Di sini ujung dari sel sperma ini berkontak langsung dengan sel corona radiata tadi, lapisan corona radiata, dan salah satu dari sel sperma itu menjadi yang tercepat ya. Menjadi yang tercepat, sel sperma menggunakan akrosomnya untuk menembus dari ovum, dinding ovum. Sehingga ketika salah satu sel sperma masuk ya, sel sperma masuk itu artinya ketika dia masuk itu materi genetiknya saja, sementara ekornya ditinggal di luar seperti itu ya. Sehingga terbentuklah seperti ini, ada sel ovum, kemudian ada kepala dari sel sperma. Dan terbentuk juga second polar body. Second polar body ini adalah sebagai bentuk penyelesaian dari pembelahan meiosis kedua. Itu ada video saya bahas pada video sebelumnya ya, video nomor 4. Dan di situ saya jelaskan bahwa pembelahan meiosis 2 dari oosit ketika ovulasi itu sebenarnya belum sempurna dan tertunda sampai dia masuk ke oviduct dan bertemu dengan sel sperma. Dan pada kondisi yang bertemu dengan sel sperma, maka pembelahan second meiosis division itu, pembelahan meiosis 2-nya diselesaikan di situ. Ini adalah produknya. Dan kemudian pronukleus jantan bertemu dengan pronukleus betina. Kemudian selanjutnya menjadi satu, melebur menjadi satu, menjadi single nukleus. Kemudian di sini ada tadi second polar body. Ya.
seperti itu. Ini adalah gambaran dari proses fertilisasi yang terjadi pada manusia. Untuk lebih lengkapnya kita bisa tinjau ya. Setelah menjadi zigot ya. Zigot itu artinya kalau saya seperti ini yang melebur, ini namanya zigot ya. Hasil peleburan sel gamet jantan dan betina disebut zigot ya, menghasilkan zigot. Zigot ini satu sel. Satu sel ini kemudian akan membelah menjadi 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi 8 sel, dan seterusnya. Dan digambarkan secara gambar yang bagus akan seperti ini. Jadi di mana terjadi proses fertilisasi bisa kita lihat pada gambar ini ya. Ketika proses ovulasi, ovum sudah keluar, di oviduct bertemu dengan sel sperma, terjadi pembuahan atau fertilisasi, menghasilkan zigot. Zigot satu sel, kemudian membelah menjadi bentuk 2 sel, membelah lagi menjadi 4 sel, membelah lagi menjadi banyak sel. Nah, tahapan banyak sel ini yang namanya morula ya, morula. Tahap morula, kemudian tahap morula ini posisi dari zigot tadi, bukan zigot lagi, tapi bentukan morula ini sudah ada di dekat rahim. Di dekat rahim. Ketika sampai di rahim, dia menjadi bentuk blastula. Morula menjadi bentuk blastula yang ditandai dengan adanya trofoblast ya, trofoblast. Ada yang namanya blastosul, yang terbentuk blastosul yang disebut blastula ya. Dan mulai terbentuk inner cell mass, sel yang nantinya akan berkembang menjadi embrio. Nah, selanjutnya bentuk blastula ini akan menempel di dinding rahim. Proses penempelan ini namanya implantasi. Implantasi yang selanjutnya bisa kita lihat. Nah, pada gambar ini terjadi implantasi blastosis, blastosul ya, blastula. Di mana blastula yang nempel ini akan mulai membentuk beberapa ya berkembang nempel ya, namanya nempel seperti ini. Ada syncytiotrophoblast menjadi semacam akar begitu dia. Kemudian ini sel yang akan menjadi embrio ya. Kemudian ada cytotrophoblast, nah, seperti ini. Dia menjadi bagian yang membantu melekat pada dinding rahim. Selanjutnya semakin berkembang dan akhirnya dia tadi yang namanya syncytiotrophoblast ini menyelimuti pembuluh darah yang ada di dinding rahim. Sehingga nutrisinya nanti dapat tersalurkan. Nah, sampai akhirnya mengakar, istilahnya mengakar. Jadi bentukan dari blastosul tadi menyelimuti arteri-arteri yang dimiliki oleh dinding rahim dari perempuan tersebut. Selanjutnya dia akan berkembang dan seperti ini ya.
Ini tadi arteri, kemudian sekarang sudah berkembang menjadi umbilical cord, ini tali pusar yang terhubung dengan calon bayi. Nah, di sini. Nah, ini rahim. Hanya saja ketika bayinya mulai membesar, maka dinding rahimnya juga semakin tertekan, membesar. Dan tadi tempat melekatnya tadi di sini ya, ini akan menjadi bagian yang namanya plasenta nanti, di mana di situ sari-sari makanan yang mengalir melalui pembuluh darah dari ibu akan terhubung dengan anaknya. Jadi seperti ini. Ini ada pembuluh darah dari ibu masuk ke daerah yang terbentuk dari semacam akar lah begitu ya. Akarnya bayi yang kemudian masuk melalui tali pusarnya. Jadi di situ disalurkan sari-sari makanan dari mama ke anak. Oke, sampai di sini dulu video penjelasan saya tentang fertilisasi dan sedikit perkembangannya sehingga menjadi bayi. Yang lain-lainnya, perkembangan selanjutnya kita akan bahas di video-video selanjutnya. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Sampai jumpa, salam belajar IPA Mandiri.